Aktivitas manufaktur China mulai pulih pada September 2025 meski masih melanjutkan tren kontraksi selama 6 bulan berturut-turut di tengah resiko perlambatan ekonomi setelah lonjakan pertumbuhan pada awal tahun. Pemirsa, aktivitas manufaktur China mulai pulih pada September 2025 meski masih melanjutkan tren kontraksi selama 6 bulan berturut-turut. Biro Statistik Nasional China melaporkan Purchasing Managers Index manufaktur naik tipis ke level 49,8 di bulan September dibandingkan 49,4 di bulan sebelumnya. Aktivitas manufaktur China mulai pulih pada September 2025 meski masih melanjutkan tren kontraksi selama 6 bulan berturut-turut di tengah resiko perlambatan ekonomi setelah lonjakan pertumbuhan pada awal tahun. Biro Statistik Nasional China melaporkan Purchasing Manager Index manufaktur resmi naik tipis ke level 49,8 dari 49,4 pada Agustus. Catatan itu lebih tinggi dari perkiraan ekonom Bloomberg di 49,6. Tren kontraksi ini merupakan periode terpanjang sejak 2019. Sementara itu indeks aktivitas non-manufaktur yang mencakup konstruksi dan jasa turun lebih besar dari ekspektasi menjadi 50 dari 50,3 pada bulan sebelumnya. Data tersebut menjadi bukti pertama pelemahan ekonomi masih berlanjut hingga akhir kuartal 3 2025 setelah mengalami periode terburuk pada Juli hingga Agustus. Permintaan domestik yang lesu serta ketidakpastian tarif Amerika Serikat menjadi tekanan tambahan bagi prospek ekspor China. Jumlah analis pun memperkirakan ekonomi China akan melambat pada kuartal 4 2025 setelah mencatat pertumbuhan 5,3% pada paruh pertama tahun ini. Berbagai sumber, IDX Channel. Pemirsa, harga emas kembali menguat pada Selasa mendekati rekor tertinggi seiring meningkatnya kekhawatiran terhadap potensi penutupan pemerintahan Amerika dan melemahnya data tenaga kerja yang memperkuat ekspektasi pemangkasan suku bunga bulan depan. Emas spot naik 0,3% menjadi $3.843 per troy ounce setelah sempat menyentuh rekor 3.871. Potensi shutdown parsial pemerintah Amerika Serikat semakin menambah alasan bagi investor untuk membeli logam kuning. Sepanjang September harga emas melambung 11,5%, kenaikan bulanan terbesar sejak Agustus 2011 dan melejit 16,4% sepanjang kuartal ketiga. Sementara itu data terbaru menunjukkan jumlah lowongan kerja di Amerika Serikat naik tipis pada Agustus sementara perekrutan menurun, mengindikasikan pelemahan pasar tenaga kerja. Kondisi ini dipandang membuka ruang bagi The Fed untuk kembali memangkas suku bunga pada Oktober. Selanjutnya pemirsa, dari pergerakan bursa global, bursa Wall Street berakhir menguat pada Selasa meski sesi berlangsung fluktuatif dengan ketiga indeks utama mencatatkan kenaikan bulanan dan kuartalan. Investor tetap cemas terhadap potensi penutupan pemerintahan Amerika Serikat yang dapat menunda rilis data ekonomi penting serta memperkeruh arah kebijakan suku bunga The Federal Reserve. Baik pemirsa, kami hadirkan informasi di mana pada perdagangan Selasa, indeks Dow Jones Industrial Average naik 0,18% ke level 46.397, sekaligus menorehkan rekor penutupan tertinggi. Indeks berbasis luas S&P 500 ditutup menguat 0,41% menjadi 6.688. Sementara itu, Nasdaq Composite Index meningkat 0,31% menjadi 22.660. Sementara itu pemirsa, bursa ekuitas Eropa berbalik arah dan berakhir di area hijau pada Selasa, meski pelemahan sektor energi membatasi kenaikan lebih lanjut. Investor terus mencermati potensi dampak penutupan pemerintahan Amerika Serikat terhadap pasar keuangan global. Pemirsa, indeks Stoxx 600 ditutup naik 0,48% ke level 558,18.
Kemudian indeks DAX Jerman meningkat 0,57% ke posisi 23.880 dan indeks CAC Prancis menguat 0,19% ke posisi 7.895. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Market Buzz. Pemirsa, indeks harga saham gabungan atau IHSG ditutup melemah dalam 0,77% di level 8 ribuan di perdagangan Selasa hari terakhir perdagangan September. Namun IHSG secara bulanan masih menguat 4,2% di tengah secara historis pemirsa dalam 10 tahun terakhir IHSG di September sering berada di zona merah. Indeks harga saham gabungan ditutup melemah 0,77% ke 8.061,06 di akhir perdagangan Selasa. Meski melemah dalam, IHSG dalam sebulan terakhir masih mencatatkan hasil yang positif dengan menguat 4,2%. Hal ini perlu diapresiasi karena secara historis IHSG di September memang sering tertekan dan berada di zona merah. Dalam 10 tahun terakhir atau dari 2015 hingga 2024, IHSG di September berkinerja minus sebanyak 8 kali yang menunjukkan probabilitas penurunan 80%. Sementara indeks sektor properti dan real estate menguat 0,29% dan sektor energi naik 0,28%. Sektor transportasi dan logistik turun paling dalam 1,83%, sektor perindustrian terkoreksi 1,42% dan sektor keuangan melemah 1,37%. Saham grup Prayogo Pangestu dan perbankan Jumbo menjadi pemberat IHSG. Saham Brand ditutup melemah 3,1% di level Rp9.375 per saham, menjadi satu kontributor terbesar terhadap penurunan IHSG di 11,43 indeks point. Dari perbankan Big Caps, saham BBRI ditutup melemah 2,01% di level Rp3.900 per saham dan membebani IHSG di 13,25 poin. Saham BBCA ditutup melemah 1,93% di level Rp7.625 per saham, menyumbang 10,75 poin ke koreksi IHSG. Dan saham BBNI ditutup melemah 1,68% di level Rp4.100 per saham dan membebani IHSG di 2,5 indeks poin. Selain itu, di tengah koreksi dalam IHSG, sejumlah saham masih menjadi incaran investor. Saham Raja ditutup melesat 14,86% di level Rp3.170 per saham dengan nilai transaksi Rp792,6 miliar. Saham Inet mencatat nilai transaksi Rp704,3 miliar. Saham Inet ditutup naik 3,52% ke level Rp294 per saham di perdagangan Selasa. Berbagai sumber IDX Channel. Kembali bersama kami di Market Buzz, pemirsa. Emiten kontraktor BUMN PT Adikarya Persero Tbk melalui anak usahanya yaitu PT Adi Persada Beton ikut serta dalam proyek transportasi massal di Filipina. Ya, Direktur Utama Adi Beton Johan Arifin mengatakan perseroan ikut serta dalam proyek North-South Commuter Railway di Filipina. Adapun jalur kereta ini akan menghubungkan sisi utara Filipina ke Malolos ke sisi selatan di kota Calamba. Panjang lintasan disebut mencapai 6,8 km dan manajemen Adi Beton menyatakan berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas produk dan memperluas kontribusi dalam pembangunan infrastruktur baik di dalam negeri maupun mancanegara. Lebih lanjut, dalam proyek strategis tersebut, Adi Beton dipercaya untuk memberikan jasa pendampingan teknis, pengadaan dan pelaksanaan precast segmental box girder bagi kontraktor pelaksana APJV. Ya, berikutnya pemirsa, PT United Tractors Tbk atau UNTR mengumumkan akan membagikan dividen interim kepada para pemegang saham dalam waktu dekat. Ya, dalam keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia, nilai dividen yang akan dibagikan oleh UNTR tercatat sebesar Rp2,06 triliun. PT United Tractors Tbk mengumumkan akan membagikan dividen interim kepada para pemegang saham dalam waktu dekat. Dalam keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia, nilai dividen yang akan dibagikan oleh United Tractors tercatat sebesar Rp2,06 triliun. Nilai dividen tersebut berasal dari laba bersih yang dapat diatribusikan kepada entitas induk pada semester 1 tahun 2025, yakni sebesar Rp8,13 triliun. Dividen per saham jika sudah ada kepastian jumlah saham yang akan dibagi adalah sebesar Rp567 per saham.
Jadwal pembagian dividen diantaranya adalah kum dividen di pasar reguler dan pasar negosiasi pada 7 Oktober 2025, ex dividen di pasar reguler dan pasar negosiasi tanggal 8 Oktober 2025, kum dividen di pasar tunai 9 Oktober 2025, ex dividen di pasar tunai 10 Oktober 2025, recording date 9 Oktober 2025, dan pembayaran dividen pada tanggal 24 Oktober 2025. Berbagai sumber IDX Channel. Lagi nggak Pak? Ya. Ya, selanjutnya pemirsa PT Mayora Indah Tbk atau MYOR terus menyiapkan strategi untuk menggenjot kinerja di sisa tahun 2025. Ya, pemirsa, perusahaan menaruh harapan besar dari penguatan pasar domestik maupun ekspor. PT Mayora Indah Tbk atau MYOR terus menyiapkan strategi untuk menggenjot kinerja di sisa tahun 2025. Manajemen MYOR menjelaskan perusahaan akan mengoptimalkan kampanye pemasaran, menjaga efisiensi produksi, serta memperluas jaringan distribusi di dalam dan luar negeri. Segmentasi makanan dan minuman olahan masih menjadi andalan di kuartal 4 2025. MYOR membidik pertumbuhan penjualan 10% menjadi 39,7 triliun rupiah dan laba 3,1 triliun rupiah pada tahun ini. Analis MNC Sekuritas Catherine Florencia menilai ada beberapa faktor pendorong kinerja, antara lain penurunan harga bahan baku kakao, kinerja ekspor yang sulit, penyesuaian harga jual produk, serta stimulus pemerintah di kuartal 4 2025. Permintaan produk untuk Lebaran 2026 yang diperkirakan lebih awal juga menjadi katalis tambahan. Namun kinerja MYOR masih dibayangi beberapa risiko. Margin laba kotor turun menjadi 21,2% akibat lonjakan biaya bahan baku. Sementara fluktuasi rupiah dan persaingan ketat di industri FMCG juga menjadi tekanan. Meski begitu, MNC Sekuritas memberikan rekomendasi buy terhadap target harga Rp2.500 per saham. Berbagai sumber IDX Channel.